Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan seluruh umatnya yang senantiasa konsisten dengan ajarannya hingga akhir zaman. Anandaku yang soleh-solehah, yang saya cintai dan saya banggakan, barakallahu fikum. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan membahas tentang ma yubahu lis-shaim. Apa-apa saja yang dibolehkan bagi orang yang sedang berpuasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Sesungguhnya Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan Allah tidak menghendaki kesusahan bagi kalian. Maka bagi orang yang berpuasa jangan dipersulit dan jangan pula dimudah-mudahkan. Harus ada dasar dari ulama, dari dalil-dalil baik dari Al-Quran, dari hadis Nabi SAW, maupun dari ijma' atau ijtihad dari para ulama. Baik, apa saja yang dibolehkan ketika kita berpuasa? Di antaranya boleh bagi orang yang berpuasa untuk mengakhirkan mandinya, ya. Ketika ada yang bagi yang sudah balik, ananda yang sudah balik, ada yang mimpi basah ketika malam, atau ada yang sudah bersih haidnya bagi wanita, nifasnya ketika malam hari, dan nanti mandi ketika subuh hari, ketika waktu imsak telah habis, maka tetap mubah baginya, tetap dia harus menjalankan puasanya. Jadi mubah mengakhirkan mandinya sampai masuk waktu subuh. Kemudian selanjutnya apa saja yang boleh lagi? Bolehkah kita siram kepala? Bolehkah kita merendam badan? Boleh. Bahkan Nabi SAW pernah melakukannya. Nabi SAW yasubbul ma'a ala ra'sihi. Dia menyiramkan air ke kepalanya wa huwa sha'im, sedang dia berpuasa. Boleh bersikat gigi. Bahkan ini adalah amalan yang mustahab, amalan yang sangat dicintai oleh Nabi SAW. Nabi SAW pernah bersabda, laula an asyukka ala ummati la amartahum bis-siwak inda kulli shalah. Seandainya tidak memberatkan bagi umatku, maka aku akan perintahkan untuknya untuk senantiasa menggosok giginya, bersiwak di setiap waktu sholat. Jadi siwak adalah hal yang mubah, bahkan hal mustahab. Kemudian apalagi yang dibolehkan? Boleh berkumur-kumur, beristinsyak. Berkumur-kumur, membersihkan mulut, membersihkan hidung. Bahkan Nabi SAW menganjurkan ketika berwudu, maka ia tamatmat, berkumur-kumur, kemudian setengah air kita kumur-kumur, setengah kita hirup ke hidung untuk membersihkan hidung kita. Akan tetapi di bulan Ramadan, agar tidak menghirup dengan sangat dalam atau sangat kuat karena dikhawatirkan akan masuk ke dalam tenggorokan. Jadi boleh berkumur-kumur. Adapun berkumur-kumur tidak ada misalnya suasananya tidak berat, suasananya tidak panas, mau berkumur-kumur, maka itu hukumnya makruh. Adapun kalau misalnya sangat panas dan tenggorokan sangat kering, maka mubah berkumur-kumur selama itu tidak masuk ke dalam tenggorokan. Kemudian boleh berobat selama obat itu di luar, misalnya tetes mata, tetes telinga, atau mengoles salep pada luka. Bahkan ijtima' ulama menyebutkan bahwa menyuntik dibolehkan ketika berpuasa. Tapi suntiknya bukan untuk tahan lapar, untuk kuat. Akan tetapi misalnya vitamin-vitamin yang lain boleh disuntikkan. Kemudian apalagi yang boleh ketika kita berpuasa? Mencicipi makanan. Bagi ananda akhwat mungkin yang suka memasak, menghidangkan takjil untuk buka puasa, boleh mencicipi makanan. Untuk mengetahui apakah ini sudah asin, apakah ini sudah manis, apakah ini
ada rasa yang lain yang harus kita ketahui. Namun cara mencicipinya hanya dengan seujung jari saja. Ujung jari sentuh kepada makanannya, kemudian tempelkan ke ujung lidah. Jadi mencicipi itu bukan menikmati, ya. Mencicipi, oh sudah tahu ini asin, ini manis, bukan untuk tertelan. Ummu Salamah pernah berkata, la ba'sa yazuqul khala. Tidak mengapa dia merasakan makanan, mencicipi makanan, malam yudakhilhu, selama itu tidak masuk ke dalam mulutnya, tidak masuk ke dalam tenggorokannya, maka itu tidak membatalkan puasanya. Tapi kalau mencicipi pakai sendok disapa-sapa itu membatalkan puasa. Ya. Baik anandaku yang soleh-solehah, yang saya cintai dan kami banggakan, barakallahu fikum. Itulah diantara hal-hal yang mubah ketika kita berpuasa. Ya. Dan yang terakhir yang sudah kita sebutkan juga pada pertemuan yang lain, yaitu mubah mengakhirkan waktu sahur. Ya. Misalnya sudah hampir azan, kita masih sahur, boleh. Ya. Akan tetapi tetap berhati-hati, jangan sampai masuk waktu subuh kita masih sementara mencicipi makanan. Boleh memakai celak di mata dan juga memakai wewangi-wangian, memakai parfum, ya, itu termasuk di antara hal yang mubah. Ya. Akan tetapi di sini untuk parfum ini ada catatan untuk ananda akhwat, ya, untuk akhwat dilarang memakai wewangian ketika ingin bepergian keluar rumah. Jadi aturannya dalam agama Islam, bagi akhwat, bagi wanita sangat dilarang memakai wewangian ketika dia keluar rumah. Bahkan begitu besar dosanya, disebutkan bahwa ketika ada akhwat yang wangi parfumnya itu tercium oleh lelaki lain yang bukan mahramnya, maka bisa saja dia mendapatkan dosa seperti dosanya orang yang berzina. Akan tetapi kalau cuma di dalam rumah bersama keluarga, bersama mahram, boleh memakai wewangian bagi ananda akhwat. Baik, masyarakat muslimin yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah tentang hal-hal yang mubah ketika kita berpuasa. Ya. Kembali saya mengajak dan menginformasikan kepada ananda, kepada ayah bunda, mari menyalurkan zakat, baik zakat fitrah, zakat harta, infak sedekahnya bersama kami di Nurul Fikri Makassar, bekerja sama dengan Inisiatif Zakat Indonesia. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Selamat menjalankan ibadah puasa. Barakallahu fikum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رمضان ليتك دوما قريب. Ternyata orang yang berzakat itu dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala hartanya bukan berkurang tapi bertambah. Tahu dari mana kalau berzakat itu hartanya bertambah bukan berkurang? Ya kata Nabi, orang yang bisa makan di hari itu udah orang kaya. Kalau punya jatah buat besok udah kaya banget. Di ketika Anda keluarkan zakat sekali, poinnya 10. Apa itu poin 10 yang dimaksudkan? Bukan cuma poin pahala akhirat, tapi melipat gandakan 10 kali lipat dari apa yang dikeluarkan. Kalau Anda keluarkan 5 juta, berarti Anda dapat berapa? 50 juta. Ini yang kembali kepada Anda.